Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video yang pertama tadi kita sudah mendengarkan pendekatan keterampilan proses yang nomor 1 yaitu klasifikasi objek, yang kedua mengajukan pertanyaan. Sekarang giliran yang ketiga yaitu melakukan pengamatan. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, kita akan memperoleh data. Data dari pengamatan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diangkakan. Contoh, air danau warnanya hijau. Jadi hijau itu tidak bisa diangkakan. Hanya berupa kualitas atau derajat kehijauannya seperti apa. Ini berbeda-beda, maka tidak bisa diangkakan. Contoh yang berikutnya, mawar merah lebih harum baunya. Merah dan harum di sini, ini juga tidak bisa diangkakan. Karena derajat kemerahan dan keharuman itu tidak bisa diwakili oleh suatu angka. Berikutnya, data kuantitatif adalah macam data yang kedua, data yang dapat dinyatakan dengan angka. Contoh, pohon itu tingginya 20 meter. Jadi ini benar-benar bisa diukur, jadi bisa diangkakan. Sampel air itu pH-nya 4. Jadi pH itu dari 1 sampai 14. Jadi kalau pH-nya 4 berarti dia masuk di golongan asam. Keterampilan proses yang berikutnya yaitu yang nomor 4, menyajikan data. Data hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram, skema, atau gambar. Biasanya, data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, uraian kalimat, skema, dan gambar. Nah, sedangkan untuk data kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel angka dan grafik. Keterampilan proses berikutnya yang nomor 5 yaitu menafsirkan data. Apa artinya? Memberi arti atau makna pada data hasil pengamatan. Yang keenam, memprediksi dan memperakirakan data. Sekarang kita mempelajari apa itu memprediksi dulu, yaitu membuat dugaan berdasarkan logika. Contoh, anak usia 18 tahun tapi badannya pendek seperti anak usia 8 tahun. Yang kedua, memperakirakan. Itu membuat dugaan mengenai kejadian tidak berdasar pada data yang ada. Ini bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu perakiraan intrapolasi, yaitu membuat dugaan terhadap kejadian yang sudah pernah terjadi dan tidak tahu kapan akan terjadi. Yang kedua, perakiraan ekstrapolasi, itu membuat dugaan terhadap kejadian yang belum terjadi dan kemungkinan akan terjadi. Ini misalnya perakiraan cuaca. Ini besok belum terjadi, tapi kemungkinan akan terjadi hujan.
akan terjadi badai, akan terjadi gelombang tinggi. Ini namanya perakiraan ekstrapolasi. Keterampilan proses yang terakhir yaitu identifikasi variabel dalam percobaan. Dalam percobaan, ada dua kelompok perangkat percobaan. Yang pertama, kelompok kontrol, yaitu perangkat percobaan yang tidak diberi perlakuan. Yang kedua, kelompok eksperimen, yaitu perangkat percobaan yang diberi perlakuan tertentu. Perlakuan bisa bervariasi, maka disebut dengan variabel. Jadi, variabel ini menjadi penentu, dapat berubah atau diubah. Nah, dalam merancang suatu percobaan, Anda perlu memilih variabel yang sesuai dengan tujuan percobaan dan alat atau bahan yang tersedia. Macam-macam variabel dalam percobaan. Yang pertama, variabel bebas atau variabel manipulasi. Itu variabel yang berbeda-beda dalam percobaan atau variabel yang sengaja dibuat bervariasi. Yang kedua, variabel terikat atau variabel respon adalah hasil dari perlakuan variabel bebas. Jadi, variabel terikat itu merupakan akibat dari variabel bebas. Kemudian, ada variabel kontrol atau disebut juga variabel terkendali. Artinya, perlakuan yang sama dalam percobaan. Oleh karena perlakuannya sama, maka pengaruhnya juga sama pada semua kelompok percobaan. Artinya, bisa terkendali. Nah, ini biasanya tidak diteliti pengaruhnya, hanya digunakan sebagai pembanding saja. Variabel yang keempat, walaupun ini jarang ditanyakan di dalam ulangan atau di dalam tes, tapi perlu kalian ketahui, yaitu variabel pengganggu. Ini variabel yang tidak dikehendaki, tetapi dapat mempengaruhi hasil percobaan, maka harus dihindari agar percobaan sesuai dengan harapan. Sekarang kita akan beralih ke metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Adalah cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya ini dipakai oleh para ahli untuk melakukan penelitian dan eksperimen untuk penemuan-penemuan baru. Nah, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama,
menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang kelima, mengolah hasil percobaan. Yang keenam, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian. Baiklah, akan bahas satu persatu, mulai dari menemukan dan merumuskan masalah. Langkah awal dalam melakukan penelitian atau eksperimen adalah menemukan masalah. Untuk menemukan masalah yang menarik, seseorang harus peka terhadap lingkungan. Jadi kalau kita tidak peka terhadap lingkungan, kayaknya kita tidak akan pernah menemukan suatu masalah. Masalah yang sudah ditemukan nanti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ringkas, jelas, dan bermakna. Nah, untuk merumuskan masalah ini perlu juga diperhatikan hubungan antara variabel bebas yang dipilih dengan variabel terikatnya. Contoh, adakah pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tumbuhan air? Ini contoh rumusan masalah berupa kalimat tanya, ringkas, jelas, dan bermakna. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data-data pendukung. Nah, informasi atau data-data pendukung itu dapat ditemukan melalui studi pustaka, observasi, atau boleh mewawancarai para ahli. Untuk studi pustaka, misalnya kita bisa membaca buku referensi, jurnal, laporan hasil penelitian orang lain, majalah, koran, internet, atau dapat juga diperoleh dengan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Ini akan diperoleh informasi fakta yang sebenarnya. Setelah kita menemukan masalah, merumuskan, mengumpulkan informasi, baru kita bisa membuat atau menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Jawaban sementara terhadap suatu masalah. Nah, hipotesis ada dua macam. Hipotesis nol atau disingkat dengan H besar 0, artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua, hipotesis kerja atau disingkat dengan H1. Ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh hipotesis 0 atau HO. Sebagian orang percaya bahwa jika seorang ibu hamil mengonsumsi makanan berwarna kuning, tomat, pepaya, wortel atau kunyit, akan melahirkan anak berkulit kuning langsat. Apakah hal ini benar? Nah, maka perlu rumusan masalah. Adakah pengaruh warna makanan yang dikonsumsi ibu terhadap ekspresi warna atau pigmen kulit
bayi yang akan dilahirkan. Jadi ini contoh hipotesis nol, jadi tidak ada pengaruh. Mau makan kunyit 1 ember, kalau gennya itu gen hitam, ya anaknya lahirnya tetap hitam. Maka tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi itu hipotesis nol. Tidak ada pengaruh warna makanan terhadap ekspresi atau warna kulit. Nah, contoh hipotesis kerja atau hipotesis 1, sebuah pohon mangga memiliki beberapa cabang. Salah satu cabang menghasilkan buah yang sangat banyak, sedangkan cabang lain hanya menghasilkan sedikit buah. Kulit batang dari cabang yang menghasilkan banyak buah ternyata memiliki luka akibat dipasang tali ayunan anak-anak. Nah, ini nanti bisa dirumuskan masalahnya. Apakah melukai kulit cabang tanaman dapat mengganggu terbentuknya buah pada tanaman mangga? Nah, ini nanti dari hasil penelitian ternyata melukai kulit batang tanaman dapat mempengaruhi terbentuknya buah pada tanaman mangga. Berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pelajaran berikutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.